Oke, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya, agar apa yang diikuti hari ini bisa istilahnya bisa ini ya, didapatkan secara baik gitu ya teman-teman. Oke, sebelum acara dimulai aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu buat join di acara Amazing Academy. Eee, Spesial tema kali ini tentang book cover illustration gitu ya. Mungkin teman-teman yang di sini ada nggak sih yang, sebelumnya pernah ikut, di kelas Amazing. Narasumbernya juga Kak Tika, topiknya juga tentang book cover, boleh nih komen di kolom chat nih. Aku pengen tahu ada nggak sih yang, emang teman-temannya adalah peserta lama gitu. Oke, sambil menunggu komen dari teman-teman, aku mau jelasin dulu nih tentang rules kelas hari ini gitu ya. Jadi untuk kelas hari ini, nanti rules-nya akan aku jelaskan sembari aku mau jelaskan dulu tentang apa itu Mazing dan juga Mazing Academy gitu ya. Karena aku lihat di WhatsApp group tadi ada beberapa peserta, bukan beberapa ya, kayak banyak sekali ya peserta yang, sebelumnya belum ikut kelas, Mazing Academy. Oke. Jadi teman-teman, ini aku jelaskan dulu, Mazing Academy adalah program dari Mazing Indonesia buat para kreator, dan itu dibentuk dalam sebuah workshop, webinar, dan juga paid class gitu. Nah, kemudian untuk aplikasi Mazing sendiri itu apa gitu ya. Jadi untuk aplikasi Mazing itu adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman, dan fungsinya sendiri untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap untuk menampilkan URL sosial media, YouTube, Spotify, dan juga marketplace gitu ya. Dan ini cocok banget buat teman-teman kalau misal pengen ngumpulin portofolio karya kemudian mau ditaruh di istilahnya dipajang di bio Instagram kalian, kalian bisa banget pakai aplikasi ini gitu. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau misal teman-teman masih bingung cara penggunaannya kayak gimana, kalian bisa masuk di home ini, menu home, terus kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorial-tutorial penggunaannya. Kemudian informasi juga buat para peserta yang join di kelas hari ini. Jadi untuk Zoom kali ini, kalau misal kalian pengen mendapatkan sertifikat dari kelas hari ini, kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Dengan membayar 15.000, kalian bisa mendapatkan sertifikat kelas dan juga Amazing Premium yang bisa diakses selama 1 bulan gitu. Nah, Amazing Premium ini fungsinya buat apa gitu? Yang bedanya sama yang barusan di-download di aplikasi App Store apa gitu ya?
Nah, bedanya kita bisa custom centang biru, terus kemudian kita bisa memakai fitur-fitur yang lebih advance gitu. Nah, ini contoh-contoh pengguna Amazing Premium ya teman-teman. Bisa dilihat ini ada yang dari makeup, ilustrasi, dan juga foto. Oke, kayaknya nih pada semangat nih ya. Ini ada yang nanya, ini kameranya otomatis mati semua ya teman-teman. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan yang pengen disampaikan di sesi kelas hari ini, kalian bisa langsung chat di kolom Q&A. Soalnya kalau di kolom chat takutnya akan ketumbuk gitu ya teman-teman. Kemudian, oke. Kemudian untuk peserta yang baru join, aku menginformasikan lagi untuk pertanyaan bisa drop langsung di kolom Q&A ya. Oke, ini kayaknya waktu udah semakin berjalan nih daripada lama-lama dan teman-teman juga kayaknya udah pada semangat mengikuti kelas hari ini. Langsung aja nih kita sambut Kak Tika, narasumber kita hari ini. Halo Kak Tika. Halo Kak Caca. Halo, apa kabar nih Kak Tika? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah Apa kabar baik. nih? Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak udah meluangkan waktu buat join di kali keberapa nih di kelasnya Amazing nih. Wow, dengan peserta yang semakin bertambah, semoga yang disampaikan kepada peserta mudah dimengerti dan juga mudah diterapkan oleh peserta. Oke Kak Tika, waktu dan Zoom Caca persilahkan bisa langsung diambil alih aja. Oke, makasih banyak Kak Caca. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu kepada tim Amazing dan Kak Caca udah mau repeat lagi nih kelas pada malam hari ini. Sebelumnya kita udah pernah bikin kelasnya di bulan puasa kemarin. Nah, karena antusias, jadi dibikinlah repeat ulang kelas ini. Nah, Kak Caca, aku mau izin share screen nih, Kak. Oke, boleh. Oke, sebentar ya. Nah. Oke. Oke, silakan, Kak. Oke, makasih, Kak. Nah, teman-teman udah kelihatan belum ininya share screen aku? Jadi karena nggak bisa on cam, teman-teman kalau mau nanya bisa drop question di Q&A atau langsung aja di chat. Jadi aku nih sambil share screen, aku juga baca chat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, drop aja. Nanti kalau misalkan masih berhubungan yang dibahas, aku akan jawab langsung. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata pertanyaannya itu ada di akhir, nanti di akhir sesi baru aku jawab. Nah, terus mungkin karena pada malam hari ini kita nggak ada praktek, hanya full webinar, teman-teman bisa sambil santai, sambil makan, sambil minum, karena ini jam waktu makan. Jadi kita sembari sharing-sharing ringan aja, karena ini berdasarkan pengalamanku menjadi freelance ilustrator untuk cover buku. Oke, salam kenal, nama aku Tika Ardianti, mungkin teman-teman sebagian ada yang belum kenal, kita kenalan dulu. Jadi aku freelance ilustrator, teman-teman bisa lihat karyaku di Instagram @tika.ardianti. Terus ada akun TikTok aku juga dengan username yang sama. Biasanya aku suka live juga, cuman waktunya nggak sering ya. Waktunya tuh kadang aku jam 2 tengah malam live di TikTok. Biasanya aku menggambar pekerjaan atau menggambar commission dari klien. Nah, nanti kalau misalkan aku lagi live, bisa kita sambil sharing-sharing. Teman-teman bisa follow akun Instagram aku, TikTok, dan Pinterest. Kalau misalnya Pinterest, biasanya aku bikin konten-konten, tips-tips singkat di Procreate atau gambar, ilustrasi, atau animasi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan untuk kolaborasi, boleh langsung kirim aja naskah atau brief detailnya ke email aku di tikaardianti@gmail.com. Halo semuanya. Oke. Wah, apa nih? Baru mulai udah langsung challenge Instastory. Oke, jadi aku mau reminder aja sih di awal ya. Jadi
pada kelas malam hari ini kita tuh ada challenge Instastory. Jadi semua teman-teman bisa ikut. Nah, challenge-nya itu adalah teman-teman yang pertama follow akun Amazing, terus follow akun aku, terus bikin konten menarik di Instastory, terus bisa tag akun aku juga dan tag akun Amazing. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih caption menarik ya, kayak pengalaman selama mengikuti kelas ini. Nah, sebenarnya ini info challenge-nya belum semuanya nih. Jadi nanti di akhir aku akan berikan info selanjutnya. Nah, ini untuk info awalnya. Oke, nah lanjut. Jadi aku dari tahun 2018 udah menjadi freelance ilustrator. Jadi waktu pertama kali itu kebetulan memang aku kuliah di jurusan DKV ya teman-teman. Jadi pas setelah lulus kuliah aku langsung balik ke asal. Jadi saat ini domisili aku tuh di Aceh. Jadi bukan di ibu kota ya. Jadi memang begitu lulus kuliah langsung balik ke Aceh. Jadi ya struggle ya, karena kan kalau misalnya balik ke kampung tuh kan apalagi untuk urusan seni dan desain itu masih pada belum paham masyarakatnya, atau ya jangankan masyarakat, maksudnya ke orang tua aku aja belum paham pekerjaan aku ini saat ini tuh apa gitu. Jadi waktu pertama kali itu pas udah pulang, aku tuh kayak bikin commission kayak spanduk gratis, kayak bikin logo gratis buat tetangga. Jadi kayak apa ya, promosiin diri gitu. Dan akhirnya aku punya kesempatan untuk ikut workshop narasi TV gara-gara aku bikin workshop bersama teman-temanku waktu itu dari tahun 2018 sampai 2019. Nama komunitasnya tuh Ide Kamo. Jadi kita bikin ruang kreativitas untuk teman-teman segala umur ya, dari dewasa, dari remaja, bahkan anak kecil. Jadi kita bikin ruang kreativitas, membuat doodle, membuat pin clay waktu itu, dan ternyata dinotis sama Narasi TV, dan akhirnya aku mendapatkan email undangan untuk mengikuti workshop mereka di Banda Aceh. Tapi nggak cuman di email aja, tapi ternyata aku juga harus mengikuti seleksi. Jadi waktu itu ada 200 pendaftar dan yang diterima hanya 20 pendaftar. Nah, setelah itu setelah mengikuti dari Narasi TV itu aku fokus untuk bikin konten, misalnya konten kayak tentang daerahku, misalnya kalau misalnya mau bulan puasa tuh ada megang, namanya megang itu kayak kita masak daging gitu. Terus nanti aku bikin lagi konten-konten yang sifatnya apa ya, kayak waktu itu 2019 itu lagi ada COVID ya teman-teman ya, pas mau COVID. Jadi itu aku bikin juga kayak poster gratis buat teman-teman yang mau ikut yang mau bikin penggalangan dana untuk masker. Nah, itu aku juga bikin itu. Nah, ternyata dari seringnya aku bikin konten, dinotis lagi sama Narasi, dan akhirnya aku dikontrak gitu sama mereka, bahkan sampai sekarang. Nah, jadi selama dari tahun 2018 itu aku juga membuat karya-karya seperti ilustrasi isi buku, cover buku, terus ada animasi, terus ada aset animasinya, terus ada bikin packaging, terus ada bikin merchandise juga. Nah, kalau misalnya merchandise ini aku memang dari dulu jualan stiker pas waktu kuliah, tapi pas waktu udah balik lagi ke Aceh aku nggak jualan merchandise lagi karena berhubung ongkirnya juga mahal ya, terus produksinya juga jauh. Jadi untuk sekarang aku memang full mengerjakan soft file desain aja atau soft file ilustrasi aja gitu. Nah, teman-teman bisa lihat karya-karyaku di sebelah kanan, ini karya yang sebagian. Jadi dari ilustrasi isi buku itu biasanya buku yang self improvement atau buku bisnis atau buku kesehatan. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman berminat untuk ada kelas ilustrasi isi buku, nah nanti tuh chat aja ke Amazing, boleh nggak gitu. Kalau misalnya kita bikin yang kelas selanjutnya untuk ilustrasi isi buku gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kita bakalan fokus dulu nih ke cover buku. Nah, teman-teman bisa lihat ada buku self improvement, bisnis, kesehatan, kecantikan, terus ada product merchandise yang baru-baru ini aku kolaborasi dengan brand Life Plan Journal, terus ada buku anak juga, terus ada novel. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk novel. Jadi sebenarnya untuk novel ini aku baru apa ya bilangnya? Baru debut kali ya untuk yang novel ini di tahun kemarin. Di tahun kemarin ya kalau nggak salah, di tahun kemarin.
tahun 2022. Jadi waktu itu aku dihubungi sama editornya Alex untuk bikin cover yang pertama itu Alamanda. Setelah Alamanda aku bikin Emerald Peace, dan alhamdulillah ternyata dua-duanya ini dapat dapat nominasi Best Fantasy Fiction dan Cover of the Year. Terus pas waktu final ternyata dua cover ini ada, dan akhirnya terpilihlah yang Alamanda yang Cover of the Year. Jadi aku kayak kayak yang pertama kayak takjub juga, aku baru debut di cover novel yang bagian fantasi khususnya, dan ternyata dua-dua karya tersebut masuk ke dalam nominasi, dan salah satunya adalah menjadi Cover of the Year by PNFI. Nah, teman-teman bisa lihat postingannya di sini. Ini ada aku screenshot postingannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat di Instagram, bisa di @portalpnfi. Oke, gimana aku mendapatkan pekerjaan ini awal pertama kali? Nah, ini dia. Ini adalah buku pertama kali. Jadi selain cover buku, aku juga mengerjakan isi ilustrasinya gitu. Nah, jadi ini ada buku Lead the Innovation Game karya Pak Tambudi Sunarsianto, penerbitnya Kaifa. Kaifa ini anakan dari Mizan Publishing. Ini buku di tahun, kalau nggak salah di tahun 2018. Jadi waktu pertama kali aku dapet cover ini sangat privilege ya teman-teman. Jadi aku dihubungin sama temanku. Dia memang bekerja di bagian penerbit. Terlalu mudah ya rasanya ya. Tapi memang cuman sampai situ aja, karena temanku itu memutuskan untuk resign. Jadi ya inilah suka dukanya. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi udah mendapatkan privilege, ya tidak selamanya mendapatkan privilege, teman-teman. Nah, ini aku gimana aku mendapatkan pekerjaan ini part 2. Rasanya nggak adil ya kalau dapat privilege gitu ya. Nah, ini memang aku yang pertama merasakan privilege, yang kedua memang merasakan dari bawah gitu ya. Nah, yang pertama itu aku membuat portofolio yang berhubungan dengan cover. Jadi misalnya nih, kayak teman-teman suka baca Wattpad gitu. Ternyata Wattpad-nya itu belum punya cover gitu. Nah, teman-teman ternyata suka banget tuh sama ceritanya gitu kan. Jadi gimana nih kita bikin aja, soalnya ceritanya tuh menarik, pasti nanti covernya menarik. Nah, itu teman-teman bisa membuat personal project untuk teman-teman sendiri. Ya otomatis harus minta izin dulu ya kalau misalnya mau diposting atau mau dipublish gitu ke penulisnya. Nah, kalau misalnya yang di bagian bawah ini, yang Story of Us, ini adalah challenge ya challenge dari penerbit Alex Novel. Nah, teman-teman bisa follow juga kalau mau follow. Jadi waktu itu di tahun 2022, jadi Alex Novel ini bikin lomba untuk desain cover Story of Us. Jadi aku membuatlah, teman-teman bisa lihat, membuatlah desainnya seperti ini yang di sebelah kiri. Nah, itu salah satunya. Terus atau teman-teman bisa remake cover yang udah ada, misalnya udah launching nih di Gramet atau di Wattpad juga udah ada, tapi teman-teman mau remake ulang. Nah, itu bisa teman-teman bikin personal project-nya. Nah, ngomong-ngomong soal yang challenge dari penerbit ini, apakah aku menang? Tentu tidak. Tentu tidak ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak menang yang challenge yang ini, lombanya, tapi aku upload di sosial media, di Instagram, covernya ini aku upload, jadi walaupun nggak menang nggak apa-apa, jadi aku upload aja. Dan ternyata walaupun nggak menang, ini covernya bisa jadi referensi untuk penulis Wattpad. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sampingnya itu ada buku Tongkrongan 55. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu tentang Wattpad Tongkrongan 55 ini, pasti paham betul siapa karakter-karakter yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu karya cover buku yang aku ilustrasiin, dan penulisnya itu memang terinspirasi dari gambar yang di sebelahnya, yang Story of Us gitu. Jadi dia mau yang seperti itu, karakternya pakai baju sekolah, terus pakai
dasi dan segala macamnya gitu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman udah bikin karya personal project, apa sih Kak langkah selanjutnya gitu ya? Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mencari info lowongan ilustrator penerbit. Jadi itu biasanya kalau nggak di website atau nggak di Instagram atau nggak di Twitter atau di LinkedIn gitu ya, teman-teman harus cari lowongan ilustrator penerbitnya. Terus juga ini tuh harus pilih-pilih. Kenapa harus pilih-pilih? Jadi kan kalau misalnya cover buku itu kan nggak harus novel ya. Ada yang cover buku anak, ada yang kayak cover buku apa tuh tadi yang aku ilustrasiin, yang kayak self improvement, yang bisnis. Kalau yang buku bisnis ini kan dia lebih apa ya? Lebih vektor ya, gambarnya vektor terus lebih sederhana gitu. Kalau misalnya buku anak-anak harus lebih colorful, terus lebih imut-imut misalnya. Nah, itu tuh teman-teman juga harus memilih ketika mau mengirimkan email. Jadi, apakah penerbit ini mencetak buku-buku anak, apakah mereka mencetak buku-buku novel aja gitu. Jadi jangan semuanya dikirim gitu. Waktu aku pertama kali itu aku dan temanku tuh menulis beberapa penerbit, misalnya buku penerbit yang self improvement. Jadi nyarinya tuh kita di Google penerbit yang ada di Indonesia gitu kan. Nanti tuh kan ada muncul ya nama penerbitnya, terus nama kontaknya, terus nama alamatnya, terus alamat emailnya. Nah, aku dan temanku menyiapkan portofolio yang berbentuk PDF, yang dimana hasil karya-karya kita. Yang bagusnya sih kalau misalnya kamu udah bikin cover buku, bikinlah mock-up-nya juga gitu. Terus lampirin di PDF-nya. Nah, kan udah di list tuh ya penerbitnya. Nah, teman-teman harus cari lagi tuh kayak misalnya websitenya, terus Instagram, sosial medianya. Apakah penerbit ini hanya menerbitkan buku anak-anak, atau hanya menerbitkan buku komik, atau hanya menerbitkan novel. Nah, itu harus dikasih filter gitu ya, kayak filter misalnya, oh ini novel penerbitnya ini, buku anak ini gitu. Jadi ketika kita punya karya yang buku anak-anak, kita hanya mengirimkan penerbit yang buku anak-anak aja. Tapi kalau misalnya yang novel, ya kamu juga mengirimkan karya yang novel aja. Jadi kayak masih satu misi gitu. Jadi jangan apa di sana. Terus misalnya kamu juga kontak kamu, kontak WA, kontak Instagram. Jadi kalau misalnya mereka melihat itu mereka bakalan tahu kemana untuk mengkontak kamu gitu. Terus kalau misalnya udah diisi dengan kontak kamu, kamu juga harus bilang kayak terima kasih atas perhatiannya, salam, terus di bawahnya nama kamu. Nah, bawahnya baru deh kamu bisa attachment portofolio kamu atau CV kamu. Nah, yang sebelahnya juga ya, ini contohnya kayak yang buku anak, kamu bisa kirim portofolio dan CV, dan kalau mau tulis terima kasih boleh, atau mau nulis mohon pertimbangannya juga boleh. Nah, selain dikirim ke penerbit, teman-teman juga bisa kirim ke director atau art director, bisa juga ke penulis gitu. Jadi kita kan kalau misalnya penulis kan suka ngelihat, misalnya kalau kamu suka baca kan kadang suka ngikutin ya si sosial media penulisnya. Nah, kamu kalau misalnya tertarik pengen dengan kayak mau ilustrasiin bukunya, nah kamu tuh bisa tektokan atau kontakan dengan si penulisnya gitu atau art director-nya gitu. Nah, dan apakah setelah mengirim email ini aku langsung dikontak? Enggak, teman-teman. Jadi itu prosesnya bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai setahun, 2 tahun, karena mereka penerbit, art director atau penulis itu kalau misalnya dari penerbit ya, mereka tuh akan mencocokkan art style-nya kita, apakah cocok dengan ceritanya ini, apakah cocok dengan ceritanya ini. Jadi
Jangan putus asa kalau misalnya udah ngirim terus berbulan-bulan nggak ada, karena bisa jadi bahkan bertahun-tahun, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya pokoknya tetap optimis aja, terus tetap apa ya, bikin produktif aja, membuat karya-karya. Nah, selanjutnya adalah ketika kamu udah bikin karya, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah upload konten di sosial media. Kamu bisa juga bikin kayak reels, feeds, terus jangan lupa kayak tagging juga, kayak penerbitnya, penulis, editor, misalnya kayak kamu misalnya remake gitu ya, remake buku ini misalnya. Nah, kamu kan udah minta izin segala macam untuk remake. Nah, kamu bikin tuh konten reelsnya. Konten reelsnya tuh berupa apa aja, Kak? Nah, berupa kayak proses kamu, work in progress-nya seperti apa, terus kesulitannya, pokoknya kamu bercerita deh kenapa kamu tertarik untuk membuat cover buku ini, terus kamu kasih tahu kayak ini loh cara-cara aku membuat gitu. Jadi ini bisa jadi bahan portofolio kamu, juga bisa jadi bahan referensi untuk klien-klien kamu gitu. Jadi ketika mereka melihat karya kamu misalnya kayak dalam bentuk feeds ya, dalam bentuk feeds mockup gitu ya, mockup buku, atau dalam bentuk reels, konten reels itu, jadi mereka kayak, wah ini aku suka nih dengan cara prosesnya gitu ya, wah aku suka nih dengan stylenya, kayaknya nih cocok nih dengan buku aku. Itu kalau misalnya di dalam hati penulis gitu ya, ih aku pengen kontakkan nih dengan ilustratornya gitu. Nah, bisa jadi yang di sosial media ini bisa bagi apa, bagi kita tuh, bagi ilustrator tuh bisa jadi bahan apa ya, bahan portofolio lah buat mereka. Jadi mereka tuh bakalan tahu tuh nanti ke depannya, oh aku kayaknya cocok nih sama art style ini, kayaknya bagus dengan ilustrator ini nih, aku ingin bekerja sama. Nah gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya udah bikin karya, cus aja langsung konten, mau kontennya kayak gimana pun nanti sebenarnya tuh kalau pribadi aku ya, kalau misalnya bikin konten itu tuh nggak akan ngaruh di 1, 2 hari, 3 hari itu nggak akan ngaruh teman-teman, tapi itu bakalan ngaruh di kemudian hari gitu, entah entah itu berbulan-bulan, entah itu bertahun-tahun. Jadi untuk sekarang fokus aja bikin apa yang kamu suka, bikin kamu produktif dan bikin konten. Jadi kalau misalnya like-nya dikit, nggak masalah, it's okay. Yang penting kamu udah senang melakukan apa yang kamu suka. Oke, ini adalah contoh email dari direkturnya Alex Novel. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih emailnya, brief Alamanda dan sihir yang berujung salah. Dear Tika, menyambung percakapan kita tadi. Nah, sebelumnya aku dihubungi lewat DM gara-gara konten reels aku gitu. Menjambung percakapan kita tadi, aku kirim brief untuk naskah Alamanda dan sihir yang berujung salah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh by email, DM, dan WhatsApp. Deadline-nya 26 Juni 2022. Jadi sebelum di email nih sama direkturnya, aku tektokan dulu di waktu itu di DM. Jadi tuh durasi antara salam kenal itu tuh, iya salam kenal, terus iya Mbak, saya ilustrator, oh saya director gitu kan, terus apakah bisa membuat ilustrasi cover buku? Bisa Mbak, udah cukup. Terus sampai itu berbulan-bulan, nah baru tuh aku dihubungin lagi, karena memang kayak mungkin mencocokkan ya, apakah si art style-nya itu cocok dengan style-nya kita gitu ya. Nah ini tuh berbulan-bulan juga teman-teman, jadi tuh nggak langsung besoknya aku dapet tuh, enggak. Jadi setelah DM itu tahu udah berapa bulan, baru deh aku mendapatkan email ini. Nah, ini adalah cover buku novel Alamanda dan Sihir Berujung Salah. Penulisnya Nela Neva, penerbitnya Alex Media Kopetindo. Teman-teman bisa lihat, beli juga bukunya di Gramedia, sudah ada di Gramedia. Oke, ini adalah contoh email yang yang kamu dapat ketika kamu udah dikontak sama director. Price and timeline-nya seperti apa. Oke, apa sih yang gimana sih kita untuk pasti bingung ya kalau misalnya nih kamu udah dapet nih, misalnya kayak aku ya, ini kamu udah dapet brief, udah dapet deadline-nya, terus harganya gimana, pasti udah bingung kan, aduh gimana nih ya langkah selanjutnya gitu. Oke, aku akan bercerita juga berdasarkan pengalamanku. Jadi untuk cover buku ini ada beberapa yang mempengaruhi press list-nya. Yang pertama, penerbit mayor.
Misalnya kan kalau misal kamu cek di Google tuh ada tuh beberapa penerbit mayor, kalau nggak salah 10 atau 15 gitu ya, penerbit mayor yang ada di Indonesia. Nah, itu juga apa ya, mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau misalnya penerbit mayor itu otomatis si rate-nya itu agak lebih tinggi, tapi kalau misalnya penerbitnya itu kayak indie atau penerbitnya itu minor, itu pasti udah agak di bawah gitu ya. Kalau misalkan aku biasanya untuk rate cover buku yang tipografi itu sekitar 500 sampai 7,5 gitu ya. Terus kalau misalkan yang ilustrasi yang simple, yang improvement 8,5 sampai 1, kadang kalau misalnya novel 1 sampai 1,5. Nah, kenapa? Itu juga mempengaruhi tuh jenis bukunya. Nah, kalau misalnya buku anak-anak bisa kayak 1 atau 1,5. Kenapa? Kenapa mempengaruhi? Karena kita lihat juga seperti kalau yang buku improvement itu kan dia kayak simple, vektor, terus untuk penggunaan shading itu juga simple. Nah, teman-teman bisa lihat kayak yang karir hacks ini. Nah, itu kan simple ya. Jadi beda kan sama yang kayak novel, makanya harganya itu juga berbeda gitu. Jadi selain penerbit mayor, terus jenis bukunya, terus yang ketiga adalah jam terbang dan pengalaman kamu. Jadi kalau misalnya kamu jam terbangnya juga tinggi, udah pasti harganya nggak kayak aku ya, udah pasti lebih tinggi lagi dari aku. Terus kalau misalnya kamu baru dapat 1 atau 2, mungkin untuk mengumpulin portofolio mungkin kamu bisa juga kayak mau ngikutin harga aku juga boleh, atau mau yang under juga boleh. Jadi itu semuanya tergantung dengan jam terbangnya kamu gitu. Aku juga pernah dapat yang cover buku dari buku LKS. Nah, kalau misal buku LKS itu emang benar-benar harganya under banget gitu. Jadi waktu itu karena harganya under, terus proses timeline-nya juga cepat. Jadi aku nggak terima karena memang mereka butuh cepat kan kalau misalnya buku LKS harus mengikuti kurikulum kan teman-teman. Nah, karena harus cepat, jadi aku nggak pernah ngambil yang buku LKS. Jadi cuman buku-buku yang seperti teman-teman lihat kayak novel, se-improvement, buku anak, dan merchandise dan lain. Nah, ketika misalnya kamu udah tektokan nih kayak yang harganya, misalnya aku mau bikin buku ini nih, referensinya seperti ini gitu kan. Kira-kira harganya berapa ya? Nah, kamu udah kayak harganya misalnya 2.000 gitu ya. Harganya 2.000, terus penulisnya atau penerbitnya udah oke nih dengan harganya. Gimana untuk timeline-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tadi itu kan nih deadline-nya 26 Juni ya. 26 Juni. Nah, dari 26 Juni itu biasanya mereka kontak sebulan, kalau nggak sebulan 3 minggu gitu. Nah, selama dari sebulan 3 minggu itu teman-teman bisa membuat skema seperti ini kayak 1 week, minggu kedua sama minggu ketiga. Nah, minggu pertamanya misalnya sketsa, atau kalau misalnya yang minggu pertama udah sketsa coloring, ternyata di minggu keduanya udah shading dan final, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kamu perlu membutuhkan waktu yang lama di sketsa, perlu waktu membutuhkan yang brainstorming-nya lama gitu ya, bisa jadi tuh kayak 1-2 minggu, terus pas minggu ketiganya baru deh coloring, shading dan final gitu. Nah, untuk timeline-nya aku akan bahas secara lebih fokus, lebih detail di masterclass di berikutnya. Jadi aku akan membahas tentang workflow-nya sangat-sangat detail, bahkan nanti aku juga bakalan ngasih contoh workflow aku yang sangat detail. Ini hanya untuk di masterclass. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut di masterclass selanjutnya, nanti kita akan lebih bahas detail tentang timeline ini. Oke, tips untuk sketsa, kasar, dan final. Nah, ini juga aku akan bahas kasar tentang tips-tips ini. Nanti lengkapnya itu akan ada di masterclass. Ini contohnya adalah cover buku Alamanda. Jadi setelah mendapatkan email, mereka tuh kan ngirim brief ya. Nah, brief itu tuh isinya ini teman-teman. Ada sinopsis, ada karakter, terus ada referensi karakter, ada referensi covernya juga. Terus identitas naskah ini kayak apa ya, ukuran cover bukunya, misalnya 22,5 kali berapa, kali 13 atau kali berapa gitu, aku lupa. Terus tulang buku itu yang ini teman-teman. Nah, ini tulang buku. Jadi kalau misalkan
Kalau novel itu sekitar 2 cm, karena kan kalau novel itu kan di atas 200 halaman ya. Ini tuh nanti mereka juga kasih tahu tulang bukunya itu berapa, jadi pas waktu desain tuh kita udah bisa ngira-ngira lah kalau mau peletakan si logonya di mana, terus si judulnya tuh di mana, terus sama kalau misalnya mau kasih icon-icon kayak gini mau di mana gitu. Terus nanti mereka juga kasih identitas naskahnya tuh kayak ini halamannya, ukuran halamannya gitu. Ya, gitu itu identitas naskah. Terus red fee-nya tadi yang udah kita dibicarain. Jadi red fee ini ada 2. Jadi yang pertama itu mereka nanya harganya kita tuh berapa, terus nanti bisa tektokan lagi lah, paling nego gitu ya. Misalnya kalau misalnya harga penerbit segini, harga kita di atas dari penerbit, mungkin nanti tektokan kayak gimana, mungkin harga di tengah atau kamu mau ngikutin harga penerbit boleh. Jadi si penerbitnya ini mereka juga ngasih rate gitu. Jadi kalau misalnya aku yang Alamanda ini waktu itu rate-nya itu di 800.000 teman-teman, di 800.000 dalam kurung nego gitu. Aku untuk rate karena waktu pertama kali meluncur di dunia cover buku, aku nggak terlalu permasalahin ya, karena aku udah bingung sendiri dengan karyaku gitu. Apakah karyaku ini bisa menjual, apakah karyaku ini bisa menarik ketika orang langsung cus lewat gitu kan. Karena kan kita kalau buku kan nggak apa ya, nggak terlalu fokus gitu. Kalau misalnya mau lama-lama paling baru fokus, oh lihat covernya, oh lihat belakangnya gitu kan. Tapi kalau misalnya orang langsung cus 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 lewat gitu kan, cuman selewat aja gitu kan. Apakah cover kita tuh menarik? Jadi aku tuh udah fokus di apa di karya gitu. Jadi untuk fee-nya tuh aku ngikutin penerbit waktu itu. Dan ternyata pas waktu aku kirim ke penerbit, mereka tuh suka gitu. Maksudnya kayak amazing gitu ya, maksudnya ya amazing gitu ya. Amazing. Oke, kayak suka banget gitu sama karyanya. Jadi mereka otomatis menaikkan rate sendiri. Terus aku kayak, ah serius ini? Maksudnya jarang-jarang kayak klien udah suka, terus naikin rate lagi gitu sendiri tanpa harus kita yang minta gitu kan. Itu sesuatu hal yang bangga sih menurutku, karena aku udah pusing sama desain, tapi mereka udah suka terus naikin harga gitu. Jadi pas waktu yang Alamanda ini dan seterusnya mereka langsung naikin harga sendiri gitu. Jadi aku udah nggak terlalu pusing dengan rate-nya karena mereka yang apa ya, mengapresiasi karyanya gitu. Terus adalah alternatif sketsanya, hasil, terus ada alternatif sketsanya tuh mereka udah tentuin, misalnya mau 2 atau mau 3, mereka tuh udah nentuin gitu. Terus untuk revisi mereka juga udah nentuin mau 2 atau 3, atau kamu juga udah mau nentuin bisa 3 atau bisa 2 gitu ya. Kalau untuk revisi aku jarang yang unlimited, karena kalau yang unlimited itu pusing teman-teman kapan selesainya gitu. Jadi teman-teman bisa harus membatasi revisinya gitu ya. Terus bentuk file. Nah, bentuk file ini juga mereka udah minta kayak misalnya bentuk PSD, terus bentuk PDF gitu. Nah, mereka tuh udah menentukan bentuknya. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertanyaannya lumayan banyak, nanti aku bacain satu-satu. Oke, nah jadi yang dari brief tadi, sebenarnya briefnya itu nggak terlalu panjang. Briefnya itu sebenarnya kayak cerita yang di belakang aku ada Dira, tapi agak jauh. Kan kalau misalnya ini cover ya, ini cover. Terus yang di belakangnya kan suka ada teks ya. Nah, biasanya tuh mereka tuh mengirimkan teks itu gitu. Sama kayak apa ya? Karakternya, referensi karakternya, misalnya rambutnya, matanya, tingginya, stylenya seperti apa, terus dia memakai atribut apa gitu. Nah, ini aku highlight aja poin-poinnya. Yang pertama, 200 tahun yang lalu Alamanda Gartran, ini Alamanda ini tokoh utamanya ya, terpaksa menidurkan diri sendiri dengan sihir tidur panjang setelah membakar satu desa. Nah, ini tuh kita udah dapat poinnya, kayak 200 tahun yang lalu, terus Alamanda, terus dia menidurkan dirinya sendiri dengan tidur panjang setelah dia membakar satu desa. Satu desa tuh kita highlight juga. Terus tokoh yang harus ada di dalam cover. Nah, ini note dari si penerbitnya.
tokoh yang harus ada di dalam cover adalah sang kucing kesayangan Amanda, si Mogwai, namanya Mogwai. Terus, nah ini mereka juga kirim Amanda berambut warna coklat. Nah, ternyata untuk atribut dan kostumnya menyesuaikan karena dia tuh penyihir gitu kan. Penyihir terus 200 tahun yang lalu mungkin teman-teman udah bisa mensketsa lah gimana sih bentuk si kostumnya gitu ya. Terus ada karakter tambahan yaitu Cecil Hikates yang merupakan penyebab kehancuran dan tidur panjang Amanda. Berarti kalau kita lihat si Cecil Hikates ini adalah antagonis dari novelnya, cerita dari novelnya. Nah, dari poin-poin utama ini mulailah aku membuat sketsa kasarnya. Ya ini adalah langsung alternatif 2 ya. Kebalik. Kebalik ini alternatif 1 yang atau alternatif 2. Oke, yang pertama kita alternatif 1 dulu. Nah, jadi karena kasar seperti ini, jadi aku bikin keterangan di sampingnya. Jadi kan kalau misalnya kasar kayak gini, aku kirim ke direkturnya. Mungkin direkturnya tuh paham, tapi belum tentu penulisnya tuh paham. Jadi biar memudahkan proses sketsa kasar ini, aku bikin keterangan di sampingnya kayak misalnya nih pintu peti tempat Amanda tidur panjang karena kan tadi dia tidur panjang. Jadi aku kayak harapannya karena dia bangun, jadi harus ada pintu petinya tuh di belakang dia gitu, di background-nya dia. Nah, terus yang kedua adalah Amanda dan Mogwai memegang lilin. Jadi kan kalau misalnya di pemakaman tuh kan gelap ya. Nah, terus kan yang di bawahnya juga desa yang terbakar. Jadi kayak dapat garis merahnya gitu. Jadi dia megang lilin terus bawahnya garis terbakar. Jadi kayak komposisinya tuh kayak pas gitu. Menurut aku gitu ya. Terus bajunya mengikuti referensi zaman dulu. Jadi ya karena dia penyihir, aku pakai gini, terus bajunya agak terbuka gitu. Ini adalah alternatif yang pertama. Terus alternatif yang kedua ini yang di atasnya itu ada karakter Cecil Hikates yang mengikuti Amanda sampai zaman milenial. Jadi ceritanya si Cecil ini ada di zaman dulu, terus ada juga di zaman sekarang gitu. Jadi aku buatlah dia tuh di atas. Jadi dia tuh kayak memata-matai gitu loh. Jadi poinnya tuh itu ya. Kenapa gambar di atas? Karena dia kayak memata-matai si Amanda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus yang kedua adalah Amanda Mogwai dan terbangnya bajunya masa kini karena aku nganggapnya karena udah masa kini gitu. Terus yang di belakangnya kota bergaya Itali atau Prancis atau opsional lah boleh request. Jadi untuk kotanya ini sebenarnya bisa aku masih menerima masukan, masih menerima saran kalau misalnya penulisnya mau seperti apa atau art director-nya tuh mau seperti apa. Jadi ini aku masih opsional di belakangnya, aku bikin opsional atau bisa request gitu. Nah, aku udah kirim nih yang satu dan kedua gitu. Terus pas aku kirim satu kedua ternyata dua-duanya tidak dipilih, teman-teman. Jadi dua-duanya tidak dipilih, terus aku bikin sketsa lagi. Maaf, ini gambarnya agak terlalu buram karena ini aku screenshot dari konten Reels. Karena aslinya ternyata terhapus, teman-teman, untuk yang sketsa 3 dan 4-nya gitu. Nah, untuk yang sketsa 3 4-nya, ini aku zoom ya. Jadi mereka itu minta temanya tuh upside down. Jadi ketika kita melihat seperti ini, ada gambarnya, terus seperti ini, ketika dibalik juga kelihatan gambarnya gitu ya, masih bisa dilihat lah gambarnya, jadi ada gambar bawah dan gambar atas gitu. Nah, kalau misalnya yang sketsa ketiga ini, teman-teman bisa lihat yang di bawah itu gambar Amanda dengan kecanggihan teknologi, sebenarnya itu ada gambar laptop, terus ada gambar tengkorak, terus ada gambar ramuan-ramuannya di zaman sekarang. Nah, kalau yang di atasnya itu gimana ya lihatnya? Coba balik aja laptopnya. Nah, kalau misalnya yang di atas itu sebenarnya itu Amanda di zaman dulu yang dia diajarin sama guru penyihirnya gitu. Jadi yang di atas itu zaman dulu, yang di bawah itu zaman sekarang. Nah, ini untuk yang sketsa ketiga. Nah, yang sketsa keempat ini tetap sama, pakai upside down. Ini si Amandanya lagi pakai sapu terbang, terus ada Mogwai.
Terus yang di atasnya itu desa yang hancur terbakar, yang di bawahnya itu ada kota bergaya Itali gitu. Dan setelah sketsa 3 dan keempat, terpilihlah sketsa yang keempat, teman-teman. Nah, yang terpilih adalah sketsa yang keempat ini. Oke. Nah, tadi kan udah cover di bagian depan kan. Jadi untuk cover buku itu dia ada 3 sisi, teman-teman. Yang pertama, bagian depan, front cover, terus ada bagian tulang, middle-nya, terus yang bagian belakangnya, back cover. Jadi nggak cuma hanya satu ya. Kalau cover tuh nggak cuma hanya satu, tapi ada 3 bagian. Nah, ini untuk yang bagian belakangnya, aku cuman bikin satu alternatif aja. Jadi ini adalah Mogwai yang lagi bermain game ikan di iPad di zaman milenial, ditemani roh-roh yang penasaran. Penasaran ngelihat dia tuh sebenarnya lagi ngapain gitu. Jadi ini si Mogwainya lagi di zaman sekarang lagi bermain iPad. Oke, dari hasilnya, dari yang sketsa tadi dipilihlah yang cover yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri ini belum dikasih judul, jadi yang atas itu hancur terbakar, desa yang hancur terbakar, terus aku kayak kasih awan itu sebenarnya kayak apa ya, kalau kalau aku sih kayak awan itu kayak sambungan dari zaman dulu ke zaman yang sekarang. Jadi sebenarnya nyambung, tapi karena kayak kalau misalnya kayak kita ngelewatin portal aja gitu ya, kalau misalnya kita ngelewatin portal terus ada asap-asap, aku tuh bayangannya tuh gitu, jadi kayak melewati portal gitu. Nah, terus yang bawahnya adalah kayak kota-kota bergaya Itali gitu, terus si Alamandanya tuh lagi naik sapu terbang bersama Mogwa, terus dia melihat ke atas dengan melihat si desanya tuh hancur terbakar. Nah, di sebelahnya lagi adalah bentuk apa ya, setelah udah disatuin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin cover buku, jadi kalau misalnya cover buku itu yang bagian depan itu di sebelah kanan, teman-teman, di sebelah kanan. Terus ada tulang bukunya di tengah, terus yang di sebelah kiri itu dia belakangnya, cover belakangnya. Jadi itu kan kalau kita kan ngelihatnya gini kan. Nah, sebenarnya untuk desainnya itu dia bentuknya kayak gini. Nah, kok makin hilang ya akunya. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, gini-gini lah pokoknya gitu. Jadi yang sebelah covernya itu dia di ujung sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan, terus ada tulangnya, terus yang bagian back covernya di sebelah kiri. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini aku kirim kayak gini ke art directornya. Jadi untuk yang bagian back covernya itu kita harus kasih space, karena kan nanti kalau misalnya di buku di buku novel itu kan setiap buku itu kan udah pasti ada kayak sinopsis singkatnya lah yang di belakang kan. Nah, jadi kita harus kasih space sebanyak ini. Jadi cukup ilustrasinya cukup dikit aja yang di bagian belakang. Nah, setelah aku udah kasih yang file ini, jadinya untuk yang bagian layout-nya ini layout-nya adalah penerbit. Jadi aku cuman ilustrasinya aja. Jadi untuk layout judul ini kan kalau teman-teman bisa lihat fontnya diganti ya. Yang Alamanda dan Sihir yang Berujung Salah ini diganti fontnya. Nah, jadinya agak lebih ke vibe witch gitu ya, penyihir-penyihir gitu kalau teman-teman lihat fontnya. Terus di bawahnya juga ada nama penulis, terus di tulang bukunya juga ada nama judul buku. Nah, untuk judul bukunya itu yang di bagian tengah ini ya. Nah, itu letaknya itu harus mengarah ke bawah. Teman-teman jangan mengarah ke atas fontnya. Jadi mengarah ke bawah. Nah, bawahnya selanjutnya ada juga namanya, terus ada icon ini logo dari penerbit. Nah, aku kasih logo kasih icon ini nih kucing di atasnya. Aku biasanya kalau bikin cover buku itu selalu kalau yang bagian tulangnya tuh aku selalu kasih kayak icon-icon kecil gini. Gitu. Terus yang ini juga judulnya kalau tadi kan judulnya ini terus diganti ini. Terus ukuran gambarnya jadi diperkecil, terus di bawahnya ada sinopsis, ini juga yang layoutnya bagian penerbit. Terus mereka juga kasih kayak alamat dan barcode-nya seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya
ini adalah apa ya? Aku mau share ke teman-teman. Jadi setelah kelas ini tuh ada kelas lanjutan namanya master class book cover. Jadi apa sih Kak yang kita bahas nanti di master class berikutnya gitu ya? Yang kita bahas adalah yang pertama nih, aku akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya ketika kamu mendapatkan project cover buku. Jadi kalau yang tadi aku udah jelasin itu cuman secara apa ya, secara permukaan aja, secara garis besarnya, padahal itu harusnya ribet banget teman-teman. Nanti aku akan jelasin lebih detailnya cara eh, untuk planning up the cover-nya, tektokannya, terus sketching tekniknya tuh kayak gimana, terus ada revisinya seperti apa, terus komposisi cover itu harus yang baik itu harus seperti apa, terus aku juga nanti bakalan sharing kita breakdown brainstorming dari naskah menjadi ilustrasi. Jadi karena kan kalau yang di novel ini kan banyak banget ya. Tadi kan ceritanya misalnya sampai 200 halaman. Nah, gimana caranya dari 200 halaman itu kita menceritakan semuanya dalam satu ilustrasi doang, dan itu tuh di dalam dan di atas gitu ya, dalam satu doang tapi udah bisa menceritakan semuanya. Nah, ini nanti aku juga bakalan jelasin juga caranya brainstorming-nya seperti apa, terus juga proses detailnya setiap revisi. Nanti aku juga jelasin project-project yang pernah aku kerjain, detail revisinya tuh seperti apa. Terus juga ada ini yang baru nih teman-teman. Jadi nanti di kelas selanjutnya aku bakalan ngasih tips-tips untuk pembuatan cover buku series. Nah, teman-teman bisa lihat yang di samping ini adalah cover buku Emerald Peace. Jadi Emerald Peace ini baru terbit kemarin 31 Mei 2023 di LX. Ini adalah buku kedua. Jadi buku ini bakalan series, nanti aku juga bakalan ngasih tahu gimana cara bikin cover buku series tapi masih berhubungan dengan cover yang pertama gitu. Nah, ini tuh ilmu banget lah pokoknya. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya teman-teman juga mau lagi dapat project buku harus ikut. Tapi kalau misalnya belum dapat tapi pengen tahu, karena nanti kita nggak akan tahu lagi kapan bisa bikin kelas ini. Jadi ketika kamu udah ikut terus ternyata nggak tahu projectnya entah kapan, entah 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, atau kamu baru mau mulai gitu ya, harus banget ikut master class ini gitu, karena kita nggak tahu kapan lagi bikin kelas master class ini. Jadi simpan dulu ilmunya, mungkin nanti bakalan akan kepakai di ketika kamu mendapatkan project cover buku gitu. Gitu. Nah, lanjut dari challenge Instastory tadi, kalau yang tadi aku cuma sampai tag akun @mazing@ dan tika.ardianti. Oh ya, kamu juga harus follow akun, terus bikin konten yang menarik di Instastory. Terus tag akun Mazing dan Tika Ardianti, terus kamu juga bisa kasih caption pengalaman kamu selama kelas. Nanti 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya apa? Hadiahnya rahasia. Jadi nanti kalau misalnya menang, aku bakalan DM kamu dan aku akan kasih tahu hadiah menariknya seperti apa. Nah, kamu juga punya waktu nih dari tanggal 7 sampai tanggal 10 untuk bikin Instastory-nya. Terus untuk pengumumannya di tanggal 10 Juni 2023. Nah, oke, kita lanjut ke Q&A. Nah, untuk Q&A berarti aku langsung baca aja kali ya chat dari teman-teman. Oke, boleh Kak Tika kalau mau langsung dibaca. Oke, atau aku perlu bantuan nih Kak dari Kakak. Dari Kakak juga, dari Kak Caca. Oke, boleh. Ini karena pertanyaannya banyak sekali, mungkin kita ambil beberapa, dan mungkin kalau misal dari Kak Tika menemukan pertanyaan yang menarik, boleh banget kalau mau langsung dijawab. Ini sambil Caca nyari. Oke, ini ngomongin tentang cover ya Kak. Ini ada yang nanya dari Anonymous, Kak, untuk ukuran cover itu juga mempengaruhi fee nggak sih? Dan rata-rata kalau cover buku cetak itu ukuran kanvasnya berapa dan apa emang request dari penerbitnya? Begitu pertanyaannya. Oke.
Makasih Kak Ceca. Nah, makasih juga yang buat udah nanya. Jadi, kalau tergantung dari ukuran bukunya, enggak sih, karena aku memang udah patokan kalau cover buku harganya segini. Jadi mau ukurannya A5, mau ukurannya A4 juga aku tetap rate-nya tuh sebenarnya sama dengan yang lainnya gitu. Terus, apalagi ya tadi Kak? Oke, sebentar. Sama ukuran kanvas, Kak. Oh, ukuran kanvasnya. Biasanya ada request juga dari penerbit. Terus kalau misalnya novel ini, kalau nggak salah dari ukuran 20, kalau novel ya dari ukuran 21 kali berapa ya, 13,5 kalau nggak salah. Kalau novel. Terus kalau misalnya buku anak juga variasi, ada yang 20 kali 20, ada yang ukuran A4, ada yang ukurannya A5. Itu biasanya mereka udah ngasih brief awal gitu. Kalau misalnya bukunya mau bakalan dicetak di ukuran segini gitu. Gitu. Jadi untuk ukuran bukunya biasanya dari klien udah menentukan gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Tika untuk penjelasannya. Kemudian next pertanyaannya, wow, ini dari Kak Revi, ini kayaknya banyak banget sih. Ini Kak Revi kayaknya pengen memulai karir sebagai cover book illustrator nih. Ini pertanyaannya satu, kalau ajuin diri sebagai ilustrator buku itu berbulan-bulan, kalau izin untuk remake atau ilustrasi cover itu memakan waktu berapa banyak ya Kak? Oh, oke. Kalau misalnya yang remake itu sama yang kita ngirim portofolio itu beda ya sebenarnya. Kalau yang portofolio itu biasanya bisa sampai bertahun-tahun baru bisa dinotis, baru bisa kita dapat project. Tapi kalau misalnya yang remake itu kayak personal project sih, Kak. Jadi misalnya bukunya udah apa? Cover bukunya tuh udah launching sebenarnya, udah rilis, atau yang Wattpad misalnya belum ada gitu. Nah, itu minta izin aja dulu, itu kayak secara personal. Kalau misalnya personal project itu kan kayak kita cuman hanya menambahkan portofolio ya, tapi kalau misalnya untuk kasih rate segala macam untuk menawarkan diri, Kak, mau nggak bikin ini? Nah, itu balik lagi ke penulisnya, apakah dia berminat atau enggak, atau kamu cuman hanya untuk membuat personal project aja untuk menambahkan portofolio kamu gitu. Jadi ada tiga sisi ya, berarti kalau yang kamu kirim ke penerbit itu tunggu info dari penerbit, terus kalau yang misalnya remake itu cuman untuk personal project kamu buat nambah portofolio gitu. Tapi ketika kamu minta izin ternyata si penulisnya oke dan dia mau bayar, nah itu bonus gitu. Tapi kalau misalnya dia, oh iya udah oke silakan gitu. Nah itu berarti ya kamu udah dapet kesempatan izin gitu ya dari penulis, dan ya udah kamu buat personal project, dan ya semoga aja dari karya kamu yang remake ini bisa dapat klien yang berikutnya gitu. Jadi kayak bahan acuan atau bahan referensi aja ke klien selanjutnya gitu aja. Oke, terima Gitu kasih Kak Tika buat penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Miss Rina. Halo Kak, apakah pengiriman ilustrasi covernya itu nantinya seperti dipisah-pisah di bagiannya atau langsung satu halaman? Gimana Kak Caca? Gimana dikirim covernya? Untuk mungkin pengiriman ke penerbitnya mungkin, nah itu untuk pengiriman ilustrasinya itu dipisah-pisah atau langsung satu halaman bagian depan atau sama belakang gitu? Oke. Kalau misalnya kakak-kakak mau ikut yang masterclass, nanti aku akan kasih contoh portofolio aku yang untuk cover buku, untuk karya-karya yang lainnya juga, tapi ini akan aku bahas juga. Jadi kalau misalnya aku bikin portofolio, jadi tuh portofolio yang menarik itu jangan banyak-banyak halamannya teman-teman, jadi cukup 5 sampai 10 halaman aja gitu. Jadi diusahakan untuk yang pertama kali, lembar yang pertama, kedua dan ketiga mungkin sampai kelima itu karya yang benar-benar yang terbaru, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karya yang kamu sukai gitu. Jadi jangan taruh karya yang biasa aja gitu yang di bagian halaman pertama. Jadi taruh bagian yang karya kamu tuh yang paling menarik, terus tahun yang terbaru, misalnya kamu yang tahun 2023, nah itu tuh taruh yang di halaman yang paling atas, karena kalau misalkan
kita aja kalau apa kan nggak hanya kita ya, maksudnya yang ngirim portofolio misalnya banyak gitu ya yang ngirim portofolio. Jadi gimana cara menarik perhatian itu adalah dengan cara yang aku bilang tadi. Jadi usahakan yang paling menarik itu taruh di halaman pertama. Nah, apakah semuanya dikirim? Iya, semuanya dikirim. Misalnya nih contohnya kayak aku ya. Misalnya kayak gini nih, yang udah kamu bikin gitu ya, misalnya cuma ilustrasinya aja, belum ada judul dan segala macam. Nah, kamu bisa ngirim yang seperti ini. Itu tuh langsung aja dalam bentuk PDF, jangan JPEG terus terpisah, jangan. Langsung aja kayak aku bikin slide PPT ini, misalnya slide yang pertama seperti ini. Nah, kamu bikin aja kayak mana nih ya contohnya. Nah, kayak gini misalnya. Atau kayak gini. Nah, misalnya kayak gini, kamu foto, kalau misalnya belum ada produknya bisa aja kayak bentuk mock-up-nya kayak gini. Terus di bawahnya kamu kasih tahu ini cover buku, terus judul bukunya, terus penulisnya siapa gitu ya. Terus kalau misalnya belum ada penerbit di strip aja, terus sebelahnya kamu bisa kayak kasih apa? Prosesnya bisa kayak foto kamu lagi menggambar atau konten kamu. Kalau misalnya konten kamu konten reels, bisa aja kamu tambahin juga link di bawahnya gitu. Bilang aja ini kayak work in progress-nya, kamu bisa lihat di link ini gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi usahakan ada gambar bukunya, terus ada keterangan juga, terus bukunya ini di tahun berapa misalnya, atau proyek kamu ini di tahun berapa, misalnya di tahun 2003, tulis aja di tahun 2023, terus judul, penulis, penerbit gitu. Nah, ini kan bukunya udah dicetak, kalau belum bisa kayak mockup kayak gini, kalau nggak mau di mockup, bisa juga kayak gini. Gitu ya, jangan masing-masing ya, langsung aja bikinnya JPEG file PDF kayak gini, maaf bentuk file PDF kayak gini yang kayak PPT aku, jadi begitu scroll langsung udah semuanya. Jadi kan kalau misalnya JPEG satu-satu kan agak ribet ya, harus ngeliat lagi, terus nanti lupa ini tuh punya siapa, jadi harus disatuin aja langsung semuanya. Gitu Kak Cica. Oke, terima kasih Kak Tika buat penjelasannya. Terus ini ada pertanyaan tentang pemilihan warna dan juga tipografi. Nah, apakah dari penerbit itu biasanya memberikan referensi atau itu semua opsi yang diberikan oleh ilustrator? Oke, biasanya untuk warna kadang ada juga ya warna, karena kan mereka kayak ngasih referensi. Karena kan kalau misal referensi kan udah jadi ya covernya. Kita kan bisa lihat dari referensi itu kayak suasananya, environment-nya seperti apa, karakternya seperti apa, terus tone warnanya tuh seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat dari referensi itu gitu. Terus untuk yang bagian tipografinya itu aku cari sendiri. Kalau misalnya aku cari sendiri. Tipografinya ya kamu juga harus punya tes ya, punya tes kayak misalnya ini cocok nih untuk buku anak-anak, misalnya fontnya lebih unyu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk novel kayaknya fontnya agak lebih serius, tapi bisa kayak kaligrafi atau lebih modern lagi gitu. Atau kalau misalnya buku serius, fontnya juga lebih serius. Nah, untuk font, untuk tipografi ini, teman-teman harus mengusahakan, bukan mengusahakan ya, wajib hukumnya. Jadi untuk nyari font itu harus benar-benar apa ya bilangnya bisa komersial, teman-teman. Jadi bukan yang personal use ya, tapi yang komersial use. Karena nanti kalau misalnya kamu udah pakai font terus ternyata personal use itu tuh sangat-sangat bermasalah, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau menggunakan font itu harus dilihat benar-benar, dicek betul-betul apakah ini commercial use atau bukan gitu. Itu Kak Caca. Oke, terima kasih Kak Tika buat penjelasannya. Kemudian ini masuk pertanyaan lagi dari Anonymous. Ya, Kak izin bertanya, misalnya sudah dikasih tahu ukuran bukunya berapa, untuk Kakak sendiri membuat kanvasnya 2 kali lebih besar atau sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Lalu untuk dicetakkan menggunakan format CMYK, setahu saya format CMYK itu ada beberapa pilihan. Kalau Kakak sendiri pakai format CMYK yang apa? Oke. Untuk ukuran kanvas biasanya aku nggak 2 kali lipat ya langsung ukuran kanvas itu.
biasanya kan aku bikinnya di Procreate ya, di iPad untuk bikin cover buku. Nah, kalau misalnya di Procreate itu biasanya aku pindahin lagi ke PSD. Jadi, teman-teman bisa lihat kalau misalnya di Procreate itu sebenarnya layarnya itu agak lebih kecil daripada di, PSD. Jadi pas ketika aku mau resize, aku lanjut ke PSD untuk pengerjaan akhirnya langsung di PSD. Gitu. Terus tadi yang di akhirnya apakah CMYK atau RGB, aku biasanya CMYK yang umum, kadang RGB juga sih aku kirim, tapi nanti sama mereka disetting lagi sih CMYK-nya. Jadi aku nggak paham betul CMYK-nya yang mereka itu versi berapa, tapi biasanya aku CMYK yang biasa, terus kadang aku juga kirim yang RGB, kadang mereka yang meng-in lagi ya, apa ya namanya, men-setting lagi untuk warnanya gitu. Karena kan mereka yang langsung output, langsung cetak ya. Jadi aku untuk akhir cetak CMYK-nya aku nggak paham gitu. Dan aku juga nggak nanya, nggak nanya mungkin nanti bisa jadi bahan aku untuk nanya apakah mereka menggunakan CMYK yang seperti apa. Makasih masukannya. Oke, terima kasih Kak Tika. Dan ini ada, mungkin kita ambil 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ini ada 1 pertanyaan dari Kak Insyira. Saat bekerja sama dengan penerbit atau klien, khususnya ilustrasi novel, saat di awal, apakah Kak Tika sudah menentukan jumlah maksimal berapa kali revisi atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi kalau misalnya revisi, iya semua pekerjaan yang nggak hanya di novel aku maksimal 3 kali, tapi kalau misalnya lebih dari 3 kali itu ada add cost-nya lagi berapa persen dari jumlah total. Atau bisa juga kayak misalnya terlalu minor gitu ya, kayak cuman teks typo atau cuman penambahan warna atau ganti warna itu aku biasanya enggak, walaupun udah 3 kali. Tapi kalau misalnya revisinya udah mayor banget, mayor itu kayak karakternya diubah pose-nya atau background-nya diganti, nah itu kan udah mayor ya. Nah, itu biasanya aku kayak nambah beberapa persen, 5 sampai 20% tergantung banyaknya direvisi gitu, Kak. Jadi kalau misalnya aku itu tuh prosesnya gini, misalnya sketsa, terus preview, revisi, terus nanti ini revisi. Jadi nggak langsung jadi langsung revisi karena nanti ketika sketsanya nggak cocok gitu ya, terus mereka bilang langsung ulang, nah kamu tuh bakalan kerja 2 kali gitu. Jadi kalau bisa per tahap aja direvisi, per tahap, terus preview, terus revisi gitu. Per tahapnya seperti apa, detail workflow-nya nanti akan ada di masterclass. Info masterclass nanti akan dibacakan oleh Kak Caca, ya Kak Caca. Oke, siap. Oke. Ini nanti pertanyaan terakhir habis ini, tapi sebelum itu aku mau menginfokan dulu tentang masterclass ya teman-teman. Tadi karena banyak sekali yang tanya tentang kelas selanjutnya Kak Tika, apakah bulan ini atau bulan depan. Nah, ini bisa disimak ya teman-teman sebentar. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman, masih loading. Oke, semoga sudah terlihat ya teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin saat ini pertanyaannya banyak sekali yang ke-skip atau pertanyaan yang mendetail yang disampaikan ke Kak Tika ada yang tidak terjawab gitu ya. Dan itu mohon maaf banget ya teman-teman karena waktunya juga terbatas gitu ya. Nanti kita sarankan untuk join di next class-nya kita itu ada di tanggal 25 Juni. Sorry, ini Juni ya teman-teman. Bukan Juli, untuk di 25 Juni, untuk jamnya sama kayak gini ya teman-teman, jadi after office setengah 8 gitu ya. Kemudian untuk tips juga buat teman-teman yang pengen dapetin special discount untuk kelasnya Kak Tika, kalian silahkan share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag Instagramnya Kak Tika Ardianti dan juga Amazing ID. Nah, dari situ nanti kalian bakal di chat sama tim sosmed kita untuk dapetin gimana cara dapetin promo spesialnya gitu.
Dan itu berlaku untuk transaksi hari ini aja ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join ya gitu. Oke, dari Kak Tika mungkin ada yang mau disampaikan nih buat kelas nanti. Adakah apa yang akan disampaikan nih di khusus masterclass-nya nanti? Silahkan. Oke, Kak Caca. Jadi teman-teman, untuk yang kelas masterclass selanjutnya, ini ada poin-poin tambahan, tips-tips tambahan, berbeda dengan yang bulan puasa. Mungkin kalau yang udah ikut yang di bulan puasa, yang di bulan ini, 25 Juni, ini akan ada tambahan materi dari aku. Yang pertama itu tips-tips cara membuat gimana membuat cover novel yang series. Itu yang pertama, poin yang pertama. Terus yang kedua adalah gimana caranya membuat background cerita, setting tempat dan komposisinya itu dijadiin dalam cerita cover, masuk ke dalam di cerita di dalam covernya gitu. Dan untuk yang planning out the cover, sketching teknik, revision, dan composition itu mungkin hampir sama dengan yang tahun sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum ikut yang bulan kemarin atau mau ikut lagi yang sekarang, harus banget ikut karena kita nggak akan pernah tahu kapan dapat project cover buku, tiba-tiba aja udah dapet gitu ya, terus tiba-tiba bingung gitu mau ngapain. Nah, kalau misalnya kamu udah punya ilmu ini, insya Allah bakalan gampang untuk mengerjakan proyeknya. Nah, itu aja Kak Ceca dari aku. Oke, terima kasih Kak Tika buat penjelasannya. Menarik sekali ya teman-teman untuk masterclass nanti itu akan berbeda sama yang masterclass yang sebelumnya. Mungkin ada peserta yang hari ini join, itu pernah join di masterclass sebelumnya. Jadi bedanya untuk di masterclass yang next-nya ini itu akan ada penambahan materi yang seperti yang disampaikan sama Kak Tika. Jangan lupa nanti join ya teman-teman. Untuk link pembayarannya aku share di WhatsApp group juga gitu. Oke, kemudian lanjut ke sesi pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Kak Safin. Kak mau nanya, kalau harga cover ilustrasi, harga book cover illustration itu yang dipakai itu biasanya langsung dibayar per piece atau dapat revenue persenan? Oke, kalau misalnya fee dari penerbit itu langsung beli putus teman-teman, jadi bukan royalti ya. Kalau royalti mungkin lebih ke penulis, tapi kalau misalnya kita sebagai ilustrator, aku biasanya langsung beli putus aja, jadi tidak royalti. Gitu Kak Ceca. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Tika buat penjelasannya. Aku mau mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Kak Tika dan juga Amazing. Nanti dari situ kalian bakal dapetin promo spesial gitu ya teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin dari Kak Tika ada yang mau disampaikan buat peserta yang join hari ini. Silahkan. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah join, yang udah meluangkan dan mau belajar lagi, kita belajar sama-sama dan udah mau mendengarkan sharing-sharing aku, pengalaman aku mengerjakan cover buku ilustrasi. Nah, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di tanggal 25 Juni, yang dimana aku akan buka-bukaan ya, gimana caranya begitu dapat, terus begitu dapat dan langsung rilis cover bukunya. Makasih banyak juga buat tim Amazing, buat Kak Caca yang udah menuntun aku dari awal banget ya Kak, sampai kita repeat lagi sampai sekarang. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ke depannya. Dan buat teman-teman, makasih banyak yang udah follow aku. Semoga kita bisa saling belajar satu sama lain. Gitu Kak, makasih banyak semuanya. Oke, terima kasih Kak Tika, terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join di kelasnya Amazing Academy. Jangan lupa follow Instagram akun narasumber kita hari ini dan juga Instagram Amazing untuk update tentang kelas-kelas lainnya. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa di next class. See you.